Kawasaki Pulsar, oleng selip dan terjatuh ke kanan. Nah itu maju Pak. Kita bahas waktu dulu. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang lindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya yang mengalami. Dan apa ya, saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Ya, pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu. Tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk. Selvi Amalia meninggal dunia diduga tertabrak oleh sebuah mobil dari iring-iringan Polda Metro Jaya di Jalan Raya Bandung Cianjur, Jawa Barat, Jumat lalu. Livy on Point. Hai, jumpa lagi di Livy on Point bersama saya Liviana Charlisa. Seperti biasa kita akan kupas isu secara tegas hingga tuntas. Sudah bersama saya di sini Ketua dari IPW Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Kita akan bahas dua hal soal isu yang lagi ramai dan viral banget. Pertama soal kecelakaan di Depok yang menewaskan Hasya Atala. Ini adalah mahasiswa UI. Satunya lagi adalah kecelakaan di Cianjur yang menewaskan mahasiswi di sana yang bernama Sylvia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livy. Hai Pak Sugeng. Ya. Sehat ya Pak? Sehat. Oke. Puji Tuhan sehat. Pak Sugeng, saya mau berangkat dari kasusnya Hasya dulu yang di UI. Korban tertabrak, dilindas, kemudian jadi tersangka. Kalau dari kacamata IPW, gimana ngeliat kasusnya? Itu yang disebut fenomena double victim ya. Orang yang sudah mati dikenakan tersangka. Sama seperti orang yang jatuh dari tangga, kemudian tangganya ditimpakan ke orang itu. Bukan jatuh tertimpa tangga, bukan. Tapi dia sudah jatuh, tangganya masih berdiri, didorong lagi. Ya, itu double victim. Nah, fenomena ini menurut saya status tersangka itu sepatutnya tidak perlu dilakukan. Ya, karena apa? Begini ya. Hasya tidak sedang dia ugal-ugalan. Ya, dengan ugal-ugalan mengambil jalur lawan arahnya. Seperti misalnya dia tuh mendahului mobil. Atau dia kebut-kebutan. Nah, kalau itu yang terjadi, bisa saja dia dikenakan tersangka ya. Secara sengaja dia mengambil posisi jalur lawan. Nah, yang terjadi pada dirinya adalah dia menghindari sesuatu nih, apakah orang belok atau ada jalanan yang apa itu seperti lubang ya, dia hindari ya, kemudian dia terpleset atau bagaimana jatuh. Ini di luar kemampuan, ya, di luar kemampuan atau tidak bisa dibilang juga kelalaian, ya. Ini yang namanya kalau dalam hukum sebetulnya keadaan tidak dalam kendalinya, ya. Nah, orang tidak dalam kendalinya tidak bisa dipersalahkan, ya, tidak bisa dipersalahkan. Oleh karena itu, ketika penetapan tersangka, menurut saya ini berlebihan. Oke, ini berlebihan menurut Pak Sugeng. Tapi saya pernah berbincang di program Sapa Indonesia Malam kala itu bersama dengan salah satu pakar hukum pidana yang juga dijadikan salah satu bagian dari tim ketika olah TKP dari bagian tim ahli luar yang dibawa pihak kepolisian ketika olah TKP. Beliau menyatakan gini, penetapan tersangka itu justru dilakukan pihak kepolisian untuk mempermudah SP3. Jadi ditetapkan sebagai tersangka karena kemudian sudah meninggal, jadi kasusnya di SP3 kan biar cepat prosesnya. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri itu gimana, Pak? SP3 untuk kasus ini kan ada dua laporan ini, ya. Jadi laporan dengan model A yang di SP3 ini yaitu nomor 85
585 ya, model A, yaitu polisi yang membuat laporan ya. Nah, kalau untuk laporan ini kemudian di SP3 ini bisa tersebut HASA ini hanya kemudian menjadi instrumen untuk menguntungkan satu pihak saja. Sudah mati, kemudian sudah mati ya, kemudian ditersangkakan, kemudian SP3 ini untuk memberi kepastian hukum bagi si penabrak. Bukan untuk HASA. Bukan untuk HASA. Gitu loh ya. SP3 ini walaupun alasannya secara yuridis karena tersangka sudah mati, ini adalah memberi kepastian hukum untuk penabrak. Bukan memberikan keadilan untuk HASA. Jadi ada betul-betul jadi victim dua kali menurut Anda ya, jadi ada pertentangan nih. Kepastian hukum untuk penabrak. Tetapi keadilan diabaikan untuk HASA. Gitu. Tapi pada lazimnya nih Pak Sugeng, seorang yang udah meninggal dijadikan tersangka, itu biasa dilakukan? Bukan biasa, tergantung daripada bentuk peristiwa yang terjadi. Peristiwa, apakah di sana ada peristiwa pidana? Misalnya ya, seorang pelaku kejahatan, ya pelaku kejahatan itu nyata-nyata dia mau membahayakan nyawa orang lain, ditembak oleh polisi, dia mati, ya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk menghentikan kasusnya. Tapi kan HASA bukan pelaku kejahatan, ya, dia bukan pelaku tindak pidana, dia mengalami satu kecelakaan di luar kendalinya, karena licin ya, karena pergerakan motor ya, kemudian dia bergeser kepada jalur lawan, kemudian ditabrak. Nggak pantas dia dikenakan status tersangka. Harus ada upaya lain, misalnya restoratif justice. Nah, dalam restoratif justice ini membutuhkan yang namanya sikap hati, ya, sikap hati kedua belah pihak, sikap hati dari keluarga korban maupun sikap hati dari penabrak. Nah, ini bisa dipertemukan dan lazim di dalam tindak pidana, di dalam peristiwa laka lantas. Artinya gini, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke fokusnya di kasus Hasya, ketika opsi lain itu bisa dilakukan, kenapa harus ditetapkan sebagai tersangka? Kira-kira gitu pernyataannya. Betul ya. Jadi opsi lain itu harus dilakukan maksimal. Dan ketika itu tidak ketemu juga, jangan segera langsung ditetapkan tersangka untuk alasan kepastian hukum dihentikan. Ada satu laporan lagi sebetulnya. Kan laporan yang dibuat model A itu tanggal 7 Oktober. Ya, ketika pasca kecelakaan. Pasca kecelakaan sehari. Kemudian ada laporan model B itu tanggal 19 Oktober. Apa bedanya pelaporan A dan pelaporan B? Nah, kalau pelaporan model B ini yang dilakukan oleh keluarga korban melalui kuasa hukumnya ya. Ya di sana dia ingin meminta keadilan tentunya ya. Nah, ini dua-duanya kan jalan. Tapi yang ini yang kemudian lebih dulu ditetapkan tersangka. Saya membaca ya, kesimpulan ahlinya begini. Kepada penabrak tidak ditemukan cukup unsur dia sebagai pelaku tindak pidana. Pada HASA dia ditemukan kelalaian katanya. Kelalaian ya. Kemudian karena kelalaiannya mengakibatkan dia mati sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Ini ahli pidana mengatakan. Nah, dalam pandangan saya kelalaian itu bukan kelalaian, itu di luar kemampuan. Ya. Kalau kelalaian itu kalau HASA dia kebut-kebutan mengambil jalur orang. Dia tidak sedang kebut-kebutan, dia sedang mengendarai motor, terpleset, jatuh. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus yang kemudian ini viral di media sosial Pak Sugeng, ini kenapa ya? Kalau saya lihat persepsi masyarakat karena si pengendara ini adalah purnawirawan yang kebetulan AKBP begitu ya. Terus kemudian terlepas dari memang kasusnya Hasya ini menimbulkan korban tewas, persepsi masyarakat, wah ini memang si purnawirawannya aja nih yang kemudian punya semacam kedekatan dengan pihak kepolisian yang kemudian membuat posisi Hasya jadi begini. Kenapa persepsi masyarakat terbentuknya begitu? Padahal kita juga masih belum tahu faktanya akan seperti apa. Kita sebetulnya sedang bicara stereotip. Stereotip kepada
profesi ya, Oke. atau pada pekerjaan yang yaitu pekerjaan polisi. Stereotip masyarakat kalau ditanya tentang polisi umumnya negatif, ya umumnya negatif ya. Ini harus menjadi perhatian bersama juga kita semua ya, supaya sebetulnya tidak boleh begitu. Oke. Tapi begitu stereotip menyangkut polisi ya, umumnya negatif. Coba perhatikan kasus yang lain ya, Cianjur. Keluarga korban Silvi selalu mendesakkan bahwa yang menabrak itu bukan orang sipil, Bukan si driver si itu driver. yang bernama Tapi Sugeng dia juga. nama Sugeng ya. Tapi dia mau arahkan ke iring-iringan polisi. Itu karena stereotip. Stereotip itu satu penilaian yang sudah pada satu kelompok tertentu yang bertendensi negatif. Oke. Jadi ketika tahu ini AKBP Punawirawan menguat kembali penilaiannya ya, dan juga menyatakan tidak adil nih. Ini kalau sipil sama sipil Beda bisa cerita. beda cerita nih ya, beda cerita nih, nggak akan serame ini, dan media juga tidak akan mengangkat. Nah, Gitu ya. sekarang gini Pak Sugeng, kalau kita lihat dari peristiwanya Hasya, kembali lagi ke Hasya ketika dia tertabrak 30 menit, kemudian ambulans baru datang dan sama ambulans pun nggak langsung diangkat, butuh waktu sekitar 45 menit. Oh, iya? Ya, jadi ketika ini menurut informasi yang beredar, jadi 30 menit pasca ditabrak, warga menelpon ambulans, ambulansnya datang 15 menit. Jadi totalnya 45 menit Hasya itu tergeletak di jalan sampai kemudian dia tidak tertolong. Kemudian keluarga ada rasa menyesalkan kenapa sih tidak dibantu sejak awal ketika tertabrak, karena Langsung dibawa, kita sebagai manusia golden kan time ada yes, di sana golden ya. time itu yang terlewat, itu yang disayangkan pihak kritis keluarga. ya. Itu yang kemudian juga kita sesama manusia kadang kita mikir gini, kita aja kalau ngendarain mobil nabrak kucing aja kita Iya. rasa kepikiran, Iya. terus mikir nih kucing harus dipindahin nggak ya diapain, dari iya. tengah jalan gitu, harus dikuburin dulu nggak ya gitu, apalagi kita nabraknya manusia, kok bisa? Itu kan yang jadi pertanyaan banyak orang. Kalau Pak Sugeng sendiri ngeliatnya gimana Pak? Kalau soal respon kejiwaan daripada penabrak ya, AKBP Punawirawan Eko itu ya nanti harus ditanyakan kepada yang bersangkutan ya. Tetapi kalau umumnya manusia ketika terjadi satu peristiwa, apalagi dia yang menjadikan penyebab, bukan keinginannya ya, dia menjadi penyebab, itu akan tergerak segera. Tergerak segera untuk membantu. Karena memang niatnya kan tidak ada dia niat mau melakukan sesuatu menabrak. Tetapi atas kejadian dia pasti akan membantu. Ketika didiamkan, apalagi dia seorang polisi, dia tuh punya, apalagi dia juga Insting ya lantar, harusnya. punya insting, punya ini penilaian profesional, ya, bahwa ini kalau dia masih hidup segera harus memerlukan bantuan. Tetapi kan tidak nih. Saya tidak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Apakah pertimbangannya nanti dia takut diminta bertanggung jawab, ya? Jadi sudah berpikirnya teknis hukum nih, Oke. ya. Waduh, ntar gue diminta bertanggung jawab nih. Jadi dia dalam kondisi kemudian psikologis menimbang-nimbang yang cukup lama gitu ya, sehingga golden time tersebut lewat, bahkan dia tidak melakukan apapun. Nah, di sini problemnya. Ini saya pernah ngalamin loh, Mbak Livi ya. Saya sedang mengendarai mobil, bukannya saya menabrak, saya ditabrak dari belakang. Karena sedang mengendarai mobil, sedang padat, saya ditabrak dengan keras oleh motor. Kemudian pengendara itu sobek di lehernya, hancur darahnya. Oke. Yang seketika saya pikir adalah keselamatan dia. Mobil saya hancur kacanya dari belakang. Padahal kita yang ditabrak ya, Bapak yang ditabrak Tabrak. waktu itu. Saya langsung ikat lehernya, pakai kain. Ada bengkel di situ. Pakai mobil saya sendiri, saya bawa ke rumah sakit di Bandung. Karena itu kejadian di Bandung. Dan dia selamat, ya. Bahkan saya harus mengeluarkan biaya karena keluarganya tidak ada kan, saya harus keluarkan biaya. Nah, ini sebetulnya sifat dasar manusia yang melihat satu peristiwa membutuhkan segera pertolongan, dia bergerak. Apalagi dia punya kemampuan, punya kemampuan dalam arti mobil itu ada, mobil itu tidak dalam kondisi rusak, ya, jalanan tersebut sepi, sepi itu waktu itu kalau saya lihat ya. Dan satu-satunya kendaraan yang bisa diharapkan kan dia. Nah, ini yang jadi problematik ya. Nah, yang saya dengarkan sekarang dilaporkan ya pasal 531 tuh
mengabaikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau sekarang keluarganya Hasya ini meminta pertanggungjawaban, tepat nggak Pak? Maksudnya pertanggungjawaban karena saya bicara gini, kalau kita bicara kecelakaan, posisinya sebetulnya posisi AKBP Purnawirawan ini kan, ya mobil yang dikendarainya bukan menabrak, dia menabrak Hasya, tapi Hasyanya jatuh kemudian di jalurnya si mobil tersebut. Sebenarnya kalau dibilang kecelakaan yang memang sengaja dilakukan, kita nggak bisa bilang begitu karena itu di jalurnya. Dia juga tidak menghendaki kan. Betul, kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau sekarang posisinya keluarga Hasya menuntut pertanggungjawaban seperti apa selain tadi soal kelalaian yang kita bisa bilang? Itu pasal 531 ya, pertanggungjawaban kepada purnawirawan tersebut karena ada ketentuan pidananya ya, pasal 531 KUH pidana, yaitu seseorang yang mengabaikan mengabaikan seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam segera tetapi tidak melaksanakannya. Oh, itu ada. Ada pasalnya ya. Ya. Ada, tapi ancaman hukumannya hanya 3 bulan ya. Tetapi itu bisa pintu masuk. Nah, kalau ini dihukum dia katakanlah memenuhi unsur bahwa dia mengabaikan sementara dia juga menjadi sebab kematian Hasya ya, walaupun mungkin tidak bisa diminta pertanggungjawaban pasal 359 ya, pasal 359. Kalau itu terbukti dia bisa tuntutan ganti rugi loh. Jadi keluarga Hasya bisa menuntut ganti kerugian. Golden time-nya lewat, walaupun ini perlu satu pembuktian. Yang kedua nih ya, ini yang menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola jalan. Dalam undang-undang lalu lintas itu ada yang disebut namanya pengelola jalan, itu pihak yang bertanggung jawab terhadap kelaikan jalan, ya, keamanan jalan, keselamatan jalan. Nah, ini bisa juga diminta pertanggungjawaban. Misalnya, ya, ada satu jalan berlubang, ya, berlubang kemudian tertutup air. Ada seorang terperosok dalam lubang itu kemudian mati sebab. Ini bisa diminta tuntutan ganti kerugian, ya. Tuntutan ganti kerugian bisa diajukan gugatan, karena itu ada ketentuannya. Pengelola jalan harus memastikan jalan tersebut layak jalan, layak sebagai jalan yang layak. Nah, saya tidak tahu di tempat kejadian itu apakah layak jalan atau tidak, apakah rambu-rambunya jelas atau tidak, apakah ada marka jalan, ya. Marka jalan ketika misalnya menikung dalam kondisi itu ada tanda sebelumnya pelan-pelan ya, atau seperti apa. Nah, ini harus diteliti memang oleh yang menjadi ahlinya. Oke. Ya. Pak Sugeng, ini bicara soal ahlinya, ketika olah TKP, kan kita sama-sama lihat ya, CCTV dengan olah TKP itu dua hal yang kontras nyata. Satu mobilnya hitam, satu mobilnya putih. Meskipun pihak kepolisian menyatakan mobilnya itu putih diganti cat setelah kasusnya di SP3. Jadi di SP3 dulu barang buktinya dikembalikan, kemudian diganti cat. Tapi kasusnya kan sekarang berlanjut nih. Kita kan melihatnya ini tetap dua kendaraan yang berbeda. Kembalikan. Bagaimana nih Pak Sugeng melihat hal ini? Secara hukum ada dua aspek ya. Kalau memang dikatakan kan perkara dihentikan, barang bukti dikembalikan, ya. Kemudian dia melakukan tindakan terhadap mobilnya ya, mengganti cat segala macam, entah pertimbangan apa. Itu sih menurut dari sisi hukum itu sah ya. Akan tetapi ketika itu menjadi barang bukti kembali, ya kan ini kan kemudian ada tim pencari fakta yang dibentuk oleh Pak Irjen Pol Fadil. Iya, kalau tim pencari fakta kemudian dihadirkan, ini jadi problematik loh. Kecuali sudah problematik begini ya, ada makanya aspek kedua, barang bukti di dalam satu peristiwa pidana tidak boleh mendapat perlakuan atau intervensi. Ya, sama seperti kasus Sambo ya. Merusak TKP, merusak barang bukti, itu kan obstruction of justice. Meskipun polisi bilang itu dikembalikan ketika sudah SP3. Iya, makanya begitu. Oleh karena itu ya, menurut saya ini juga tidak cermat ya. Tidak cermat, harusnya dikembalikan dulu kepada mobil warna semula. Supaya sesuai dengan kejadian
saat itu ya, sesuai dengan kondisi saat itu. Sugeng yang menjadi sopir pribadi Audi mendatangi Mapolres Cianjur, Jawa Barat bersama dengan kuasa hukumnya. Selain mengklarifikasi kedatangan Sugeng ke Mapolres Cianjur sekaligus membantah pernyataan pihak kepolisian yang menyebut Sugeng berupaya melarikan diri. Menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Nah, sehingga kita lebih fokus sekarang untuk berusaha meminta pertanggungjawaban dari sopir yang mengemudikan kendaraan Audi pada saat kejadian. Nah, ini ngomong-ngomong soal mobil nih, Pak Sugeng. Saya mau masuk ke kasusnya Selvi Amalia Nuraini. Ini korban yang meninggal di Cianjur. Pak Sugeng, ini juga rame karena melibatkan juga pihak kepolisian. Di luar dari isu perselingkuhannya, nanti kita belum masuk ke sana, kita masuk ke soal kecelakaannya dulu. Mobilnya beda. Karena driver yang sekarang jadi tersangka kebetulan namanya Sugeng juga. Dia menyatakan ini bukan mobil yang dia kendarai itu penting ketika sekali. Kecelakaan. Itu gimana tuh, Pak? Nah, kalau Sugeng sang pengendara bukan Sugeng sang ketua IPW ya. Mengatakan itu bukan mobilnya, ya, itu menjadi fakta yang sangat berpengaruh besar. Oke. Karena barang bukti yaitu alat yang digunakan untuk melakukan satu peristiwa pidana, katakanlah mobil, itu kalau bukan barang bukti atau alat yang digunakan peristiwa pidana yang pada saat terjadi, itu bisa bebas. Si tersangkanya? Tersangka bisa bebas. Oke. Karena barang buktinya tidak match, ya. Ketika nanti diperiksa secara teoritis, diperiksa ternyata tidak ada benturan, ya. Si tersangka akan mengatakan itu bukan mobil yang saya pakai, gitu loh ya. Karena kan meninggalnya bukan karena karena ditabrak oleh mobil itu ya. Jadi alatnya tidak ditemukan, Karena kalau yang soal Selvi ini agak lebih kontras. Kalau yang Hasya beda warna yang Selvi ini beda tipe bahkan. Iya. Jadi sama-sama sedan Audi. Kalau Hasya kan ada beda penjelasan, ya, bahwa setelah SP3 dikembalikan ganti cek. Iya, mungkin buang sial gitu ya. Bisa jadi. Tapi kalau yang sekarang ini kan tipenya beda. Hati-hati ya, A6 sama A8 ya. A8, A8, A12. Iya, ada A12-nya gitulah. Ya, kalau itu mobilnya bukan, tidak bisa menjadi alat untuk rekonstruksi, tidak bisa untuk menjadi alat yang disita, ya, alat kejahatan yang disita,
nanti akan penyidikannya menjadi tidak sempurna atau bahkan cacat. Penyidikannya akan cacat kalau si Sugeng mengatakan oh bukan mobil ini. Oke, ini kan agak unik kasusnya. Kenapa saya bilang agak unik? Karena keluarga Selvi di mana ini korban yang seharusnya menuntut pertanggungjawaban dari si pengendara, justru bersatu dengan si pengendara yang sekarang dijadikan tersangka untuk melawan pihak kepolisian. Ini apa yang terjadi Pak Sugeng dari kacamata Anda? Itu saya rasa dalam kaitan stereotip tadi, ya. Sugeng kan mengakui sudah menabrak walaupun tidak pakai mobil itu. Ya, Sugeng sudah mengakui. Kemudian dari pihak keluarga Selvi ya punya pandangan lain. Ya. Nah, pandangan lain ini kan harus didukung sebetulnya oleh alat bukti ya. Apakah CCTV atau apa gitu ya, bahwa yang menabrak katanya ada mobil Innova. Penabrak pertama bukan Sugeng. Iya, Innova. Itu ya. juga beredar di media sosial. Nah, ini juga supaya tidak menjadi kasus hasa kedua, perdebatan yang tidak pernah selesai, IPW mendorong ya kepolisian Polres Cianjur itu profesional benar gitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena upaya menutup informasi sudah ada. Seperti apa Pak misalnya? Satu, ketika habis peristiwa kan seketika N itu perempuan N itu mengakui bahwa dia istrinya, ya. Kapolres Cianjur mengatakan, oh dia bukan, dia temannya, ya satu. Kedua, kemudian soal mobil, ya. Ini kan menutup fakta ini, ya, menutup fakta. Kalau emang dia istri, katakan istri siri. Kalau istri siri dengan teman kan beda, ya. Nah ini menutup fakta nih. Kenapa tujuannya menutup fakta? Karena ada terlibat di sana sesama korupnya, ya. Jadi seperti ini. Oleh karena itu janganlah. Ini kasus Selvi ini kasus yang belum terlanjur jauh. Nanti penilaian publik kepada kepolisian buruk lagi. Nah, kalau sekarang isunya terkesan fokusnya jadi ke arah perselingkuhan antara si Kompol D dengan si N itu yang tadi kita singgung. Ini kenapa kemudian isunya jadi bergeser, bukan ke isu tabrakan lagi sekarang? Bukan bergeser, itu isu bonus. Yang terjadi di sana. Bonus karena sial ya. Si D ini sial benar ya. Kok bisa begitu ya? Misalnya dia mengajak istri-istrinya pakai supir pertama masuk ke dalam iring-iringan, nabrak lagi. Kenapa bisa begitu? Nah ya? itu mau saya tanyakan. Ketika misalnya kita dapat izin untuk masuk ke iring-iringan rombongan polisi. Dapat izin nih, ini kan yang kemudian dikonfirmasi oleh Sugeng kala itu. Saya diizinkan Bapak untuk masuk. Bapak yang dimaksud Kompol D untuk masuk ke dalam rombongan itu. Kemudian terjadi kecelakaan. Dan pihak kepolisian kala itu saya berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat menyatakan dia bukan bagian dari rombongan iring-iringan. Itu yang saya tanyakan ketika sudah dapat izin, apakah tetap tidak jadi bagian dari rombongan ataukah memang sebetulnya itu adalah bagian dari rombongan? Jadi Pak Sugeng, gimana? Tidak bagian dari rombongan walaupun mendapat izin. Jadi memang tidak boleh meskipun diizinkan. Karena izinnya itu menyalahgunakan kewenangan. Ya. Jadi iring-iringan tersebut adalah iring-iringan yang diprioritaskan menurut undang-undang lalu lintas ya. Iringan rombongan mobil tertentu yang menurut pertimbangan dari petugas kepolisian. Itu memang diprioritaskan. Biasanya ya sudah ahli semua nih dalam kecepatan tinggi ya, sudah ahli. Nah, kalau dia diizinkan berarti permintaan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan ya. Karena mobil ini bukan termasuk mobil yang diprioritaskan. Dengan dua aspek. Satu, itu bukan mobil polisi, ya, bukan mobil rombongan. Kedua, bukan mobil rombongan. Kedua, Sugeng ini kan bukan petugas polisi dan tidak ada urusannya dengan kepolisian, ya. Urusannya membawa nyonya polisi, nyonya siri, nyonya tanda kutip, iya, bukan nyonya resmi ya. Iya, membawa. Jadi ini saya bilang sial benar ya. Tapi itu mungkin alam yang
membuka ya. Alam yang bermain di sana ya. Iya, ya. Tapi kalau Pak Sugeng, kalau kita lihat kasus ini tadi pertama kali mobil Audi ini dibilang sama pihak kepolisian plat nomornya bodong. Itu kan fakta pertama. Iya. Ketika kemudian ternyata terekam CCTV. Nah, benar menarik nih Iya, ya. plat nomornya bodong. Nah, ini juga fakta yang mau disembunyikan lagi ya. Fakta yang mau disembunyikan. Orang nomornya B104 ada angka 4-nya ya. 42 ya. Belakangnya apa gitu, diganti B99 LS ya. Kalau tidak salah. Tidak boleh. Barang bukti tidak boleh mendapat perlakuan apapun. Perlakuan itu misalnya dirubah, ditambah, dikurangi. Nanti jadinya obstruction of justice. Iya, ya. Ini bisa berpotensi obstruction of justice. Kok tiba-tiba ketika rekonstruksi menjadi B999 LS, ya? Apa tujuannya? Ini mengurangi pasal kesalahannya si Kompol D. Hah, gimana Pak? Korelasinya apa? Korelasinya kan dia berarti memalsukan plat nomor. Iya. Iya kan? Kalau dipakai nomor polisi yang di awal peristiwa Yang palsu. maka dia kena pasal tambahan Pidana ya pemalsuan. pidana, ya kan? Oke. Jadi yang asli yang dipasang. Dipasang. Karena apa? Nanti begitu difoto dengan kemudian dijadikan barang bukti, jaksa menerima itu berkas, bukan cerita. Oke. Jaksa menerima, oh ini mobil benar, bukan plat nomornya nggak salah, B999 LS. Nanti begitu ya. Kalau soal asal usul mobil kan boleh dipinjam ya, memang dia juga beli ya kan ya. Tapi kenapa diganti plat nomornya? Nah ini harus didalami. Saya minta pencari fakta mendalami karena dia itu petugas reserse ya. Ada kecenderungan oknum-oknum reserse itu menyita barang bukti dipakai. Menyita barang bukti dipakai. Bahkan ada yang dimiliki. Ya, ini ada potensi banyak pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh Kompol D. Potensi memakai barang bukti, ya, memalsukan plat nomor, ya dia kan tak malu dong. Kalau barang bukti B99 LS dipakai, lo itu mobil gua tuh di jalan kemana-mana. Dugaan saya ini adalah barang bukti, ya. Kemudian membawa ada wanita yang adalah istrinya yang tidak sah, ya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan suruh masuk ke dalam rombongan. Waduh, pelanggaran. Dan pelanggaran etik juga ya? Iya, ini pelanggaran etik semua nih. Pelanggaran etik, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana. Iya. Jadi udah komplit, ya, komplit gitu ya. Sementara kan semangat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit itu kan reformasi di tubuh Polri. Gimana itu Pak? Gimana nih rekomendasi IPW gimana? Oktober 2021 ya, Pak Kapolri bilang potong kepala. Ya, September 2021 Pak Kapolri bilang mengeluarkan TR dengan perintah tegas harus melayani masyarakat, jangan menyakiti hati masyarakat, ya. Kalau melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Yes. Kayaknya ini saya udah nggak denger lah gitu cerita. Jadi gimana rekomendasi? Rekomendasinya gimana? atasan langsung daripada Kompol D ya ditindak. Dievaluasi kita lihat ya. Iya, dievaluasi ya, ditindak. Mengapa Kompol D mengizinkan itu masuk? Ya, artinya dia insubordinasi, dia tidak menghormati atasannya. Ya, apakah dia waktu di lokasi itu sebagai pimpinan tertinggi atau seperti apa? Itu diperiksa dalam rombongan itu. Ya, jadi ini ditindak, pengawasan tidak terjadi kepada atasan kepada bawahan, pengawasan dan pembinaan nggak jalan. Jadi tindakan Pak Kapolda Metro sudah tepat, langsung dia dipatsuskan. Kan atasannya dia kan adalah direktur kriminal ya, ya direktur kriminal atau dia kan kanit. Ya di atasannya dia kan adalah mungkin Kasubdit ya, jadi diperiksa juga harus nih. Mengapa? Anda tahu nggak bahwa dia memakai mobil itu mobil apa? Ini harus diperiksa terus tuh. Kalau mobil sitaan
dalam dalam rangka tugasnya sebagai polisi, atasannya akan kena. Jadi ibaratnya sekarang kalau mau reformasi internal di tubuh Polri untuk menaikkan citra dan juga kepercayaan rasa masyarakat, harus sekalian total. Sekalian aja ya. Kalau dalam ada satu peristiwa itu menjadi momentum, ya. Peristiwa itu menjadi momentum untuk membersihkan. Udah ya. cukuplah kasus Sambo. Sekarang 2 kasus ini benahi sampai tuntas gitu kira-kira ya. Jangan sampai masyarakat kemudian stereotype tadi muncul. Polisi. Kan begitu kan? Purnawirawan ini pasti dibela. Begitu nih stereotype masyarakat. Padahal kita tidak menginginkan polisi kita tidak dipercaya. Karena mereka itu memang penegak hukum yang harus menjalankan tugas tidak bisa tidak, mau tidak mau diperintahkan undang-undang untuk melindungi kita. Jadi sekali lagi kalau memang mau reformasi sekalian, betul ya? Jangan tanggung-tanggung ya Pak, benahi sekalian. Betul. Terima kasih. Tegas ya. Terima kasih Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di Livie On Point. Itu dia tadi perbincangan kami di Livie On Point terkait dengan 2 kasus yang lagi viral sekarang. Semoga informasi kami bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa. Setelah mendengarkan saran, masukan terhadap musibah yang menimpa almarhum Adinda Hasya, Bapak Kapolda Metro Jaya menginstruksikan tim asistensi dan evaluasi untuk langsung merespon cepat. Ya, dalam hal ini Bapak Kapolda Metro untuk melakukan langsung merespon cepat dengan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ialah Polda Metro Jaya menyelenggarakan asistensi berupa forum yang menghadirkan tim penyidik dari Direktorat Lalu Lintas, para ahli eksternal yaitu ahli hukum pidana, ahli bidang transportasi, ahli kendaraan dari ATPM, serta stakeholder terkait yaitu perwakilan dari Kompolnas, Ombudsman, juga rekan-rekan media. Hingga Komisi 3 DPR RI pada Selasa 31 Januari 2023 yang lalu. Hasilnya, merekomendasikan penyidik untuk melakukan rekonstruksi kejadian laka lantas yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia. Kedua, menindaklanjuti forum asistensi tersebut, dilaksanakan rekonstruksi ulang pada Kamis 2 Februari 2023 dengan mengundang keluarga serta seluruh stakeholder dan unsur masyarakat yang memiliki kepedulian kemanusiaan, seperti kelompok mahasiswa. Ya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari praktek transparansi dan profesionalisme Polri, agar proses dapat dikawal oleh semua pihak. Tahapan berikutnya ialah Polda Metro Jaya membentuk tim monitoring, evaluasi, dan analisa yang langsung tadi disampaikan dipimpin oleh Bapak Irwasda dengan melibatkan tim bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya. Setelah itu disusul dengan mengundang keluarga almarhum Hasya, ibunda dan ayahanda, untuk berdiskusi langsung. Hasil dari rekonstruksi ulang, kami juga menemukan novum atau bukti baru sebagai bagian dari langkah kami ke depannya. Atas temuan tim monitoring, evaluasi, dan analisa, maka ditindaklanjuti dengan 2 tahapan.
yaitu pertama gelar perkara khusus yang dipimpin oleh Bapak Kabidkum untuk membahas administrasi prosedur dan audit investigasi oleh Bid Propam untuk melakukan pemeriksaan guna mengetahui ada tidaknya pelanggaran bidang kode etik profesi Polri. Adapun hasil evaluasi dari tim asistensi dan evaluasi yang ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian administrasi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait proses penetapan status dan tahapan lain terhadap perkara tersebut. Untuk itu, kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian. Langkah yang kami ambil yaitu menggelar perkara khusus dengan 2 rekomendasi. Pertama, mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Berdasarkan Peraturan Kaba nomor 1 tahun 2022 tentang standar operating prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasal 1 angka 20. Kemudian kedua, rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami secara internal juga telah melakukan evaluasi mendalam untuk terus memperbaiki implementasi prosedur di lapangan. Kami Polda Metro Jaya selalu berkomitmen untuk tetap menjadi institusi yang profesional, objektif, dan humanis. Living on point.